Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya anak-anak Mama Ira dimanapun kalian berada. Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Siap, ya, siapa di sebelah Mama? Siap. Kayak kan? Coba selamat datang Angelina Sonda. Terima kasih Mama Ira. Kali ini episodenya agak-agak sedikit spesial karena Mama suka deg-degan nih kalau ngomong sama idola ya nggak sih? Kita manggilnya AI. Nah, Teh Kika kita panggil AI. Oma-oma yang kamera. AI suka deg-degan ya kalau ngomong sama idola ya. Aduh terima kasih. Aku sangat berterima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mama tuh nggak ingin banyak bertanya, tapi biarkan hati kita bicara. Itu betul banget sih, tapi vibrasi daripada hati itu sebenarnya lebih banyak cakupannya daripada sekedar hanya ngomong-ngomong aja. Iya. Aku nyapa dulu Mama, boleh ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Mama Ira. Asik. Kalian harus subscribe ini channel bener-bener deh ya, karena Makasih. oma-oma yang kerja. Beneran, ini semuanya oma-oma yang kerja loh. Kan tadi kan Angie sempet tanya kan, ini beneran. Jadi Ira Maya Sofaril is the name of the channel. Ira Maya Sofaril, it's a real. Jadi kami itu tidak ada yang namanya konsep apa segala macam. Pokoknya semuanya tentang berbagi apa ya? Apakah ilmu dan ingin mengajak semua perempuan cantik di luar sana, perempuan Indonesia agar menjadi lebih sehat, semangat dan semakin pintar. Amin. Niatnya luar biasa. Iya, walaupun kami ngeditnya selalu dengan kacamata yang Kebayang sih. Kebayang. Tapi respect. Terima kasih. Angie, sayang. Kita baru sekali ketemu waktu itu di rumahnya Cynthia. Iya. Tapi waktu itu Mama sampai AI sempat lihat satu momen di mana Angie bisa menciptakan suasana yang luar biasa. Waktu itu Angie sempat kita berbagi cerita ya. Kalau tidak secara resmi, kalau kita bilang ustazah ya. Tapi kalau ini benar-benar seorang practitioner tapi juga memiliki pengalaman jam terbang yang luar biasa. Kami tuh waktu itu mendengarkan Angie, saya sampai ngomong sama Kika, kita nggak ada apa-apanya Kik, ya kan? Tiap hari ini kita harus seperti Angie, bagaimana caranya supaya kita bisa berbenah diri? Tipsnya apa? Bagaimana Angie bisa merasakan atau kita biasanya melihat seorang Angelina Sonda itu reborn, reborn, ya. Pertanyaannya sih singkat tapi sulit banget ya jawabnya. Sulitnya karena apa? Karena gini ya Mbak ya, aku sesungguhnya yang mengidolakan Mama Ira. Karena aku baru lahir ya kan, aku belum ngerti apa-apa, udah dapat Piala Citra. Bisa banget sih. Okay. Tapi sesungguhnya aku nggak pengen diidolain sih Mama Ira, karena kan aku selalu pengen mengembalikannya semua kepada Pencipta. Ya, apa yang kita miliki kan cuma sementara, betul. Termasuk ketenaran, termasuk ya kepopularitaasan, termasuk ilmu pun kan. Ya kalau Allah ngasih waktunya lama di otak kita, alhamdulillah. Tapi kan kayak aku, Mama kan udah pernah ngelihat di depan mata kayak mamaku kena demensia. Benar. Orang secanggih-canggih apapun, sepintar-pintar apapun, itu mau hafalannya, mau IQ-nya, kalau udah yang namanya dikasih penyakit demensia, lupa semuanya kan. Makanya aku juga berusaha untuk menadaburkan diri aku. Yang penting stay low, stay humble, jangan pernah merasa paling bisa, jangan pernah merasa paling pintar, jangan pernah merasa paling bersih walaupun engkau Allah kasih hafalan Al-Quran. Ilmunya belum sampai. Tapi nggak apa-apa. Kita ambil segala sesuatu yang terbaik dari seorang Angie. Oke. Kalau banyak di podcast, di TV, di mana-mana menanyakan satu dan lain hal, Mama agak menyimpang sedikit pertanyaan. Nggak apa-apa ya? Boleh dong. Okay. Apa yang Angie lakukan right after you miss 12 years, lebih kurang? You cannot meet Kino pada saat itu as a mom. Jadi gini ya, Mama Ira, yang paling berat itu adalah menghapuskan rasa marah dan bencinya saya sama orang-orang yang saya duga menzolimi saya. Ini dugaan awal ya, dugaan awalnya kan mereka menzolimi saya. Tapi setelah itu Allah memberikan satu teguran bahwa sesungguhnya mereka bukan menzolimimu. Lewat mereka lah engkau bisa menemukan arti daripada cahaya ilahi.
Nur yang sesungguhnya. Nur yang sesungguhnya. Karena kan dunia kata Allah udah aku ciptakan hanya tempat bermain dan bersenda gurau. Engkau mengambilnya terlalu pakai hati sih ya. Iya. Jadi ketika dibohongin marah, kesel, benci. Ketika harta diambil ngedumel, nggak terima. Nah tapi kan emang pada titik terendah aku harus mengakui bahwa memang aku pada saat itu nggak bisa tidak membenci. Ya. Emang marah banget It's very lah. human, ya. Iya. Ambil minum ya kita. Iya dong ya. Tapi akhirnya ya Maya, lama-lama kan benci-benci kelamaan juga penyakit, Toksik ya. toksik, dan nggak dapat apa-apa. Setelah selesai membenci, marah, nggak terima, ternyata disitulah Allah kasih begitu banyak sekali rejeki. Rejeki loh ya. Tidak hanya materi loh. Betul rasa nikmat atas setiap yang kita lakukan. Dan itu tuh kan nggak kebeli ya Maya. Oh iya dong, nggak bisa tergantikan dengan apapun juga kan. Because itu kan momen yang paling berharga dan kesempatan yang tidak datang dua kali untuk memperbaiki diri. Betul. Nah aku merasa bersyukur karena sekarang aku tidak perlu hidup lagi untuk membuat orang lain suka sama aku, tapi aku hidup untuk membuat Allah suka sama aku. Jadi kalau kata-kataku menyinggung perasaanmu gitu kan, aku juga nggak berharap di like, di komen gitu kan, terus disuka. Karena kalau nggak kita jadi bentukannya manusia, bukan bentukannya Allah. Katanya dengar cerita ada satu statement mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa selalu membahagiakan orang. Itu betul. Ya kan? Karena kita juga pasti memiliki keterbatasan. Yes, Ya kan? gitu. Tapi banyak ilmu yang bisa kita cari. Now we're talking about I mean like a mom, you know, kita bicara. Oh my god, kalau mom itu gosh. Ada kino kan? Jadi gini Maya, pada saat aku di dalam ada dua hal yang aku selalu minta sama Allah. Yang which is aku tahu juga Allah nggak akan mungkin kabulkan, tapi aku terus meminta. Yang pertama jangan buat ayahku bertambah usia. Karena aku pengen ayahku tuh tetap ada, ya kan? I want him to stay young, and for Keanu, I don't want him to be an adult. Aku tuh maunya kepengennya aku keluar ayahku masih umur segitu, Keanu juga masih umur segitu. Tapi disitulah sebenarnya pelajaran yang luar biasa. Sekaya apapun engkau, seberkuasanya apapun engkau, sebanyak-banyaknya channel yang engkau miliki, tidak bisa membeli waktu. Ya. Nah, dan akhirnya paling mahal dan itu gak akan kebeli mah. Mama percaya itu. Aduh. Jadi akhirnya aku sudah mulai membiasakan diri aku untuk menikmati waktu-waktu yang ada. Dan ayahku mengatakan, udah Angie, you have to live in a now. Jadi live in a present. You will never know what happen tomorrow, ya kan? Yesterday will not bring any useful to you except you take the lesson from it. Right. You live for the now, you be thankful, you be grateful. Udah cukup sampai ke situ aja. Pada saat aku kepisah sama Keanu, aku ke psikiater. Oh ya, semua juga ya. Aku ke psikiater gitu kan. Nah, dan pada saat itu kata psikiaterku, karena kan emang aku depresi akut. Depresi akut yang sampai kepada gangguan pencernaan. Jadi Maya, ini aku nggak pernah ngomong di podcast-podcast lain nih kecuali ada di tempatnya Mama Ira nih, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih sayang. Perut aku tuh kayak orang hamil 9 bulan. Itu gas semua itu. Wah, ternyata aku itu namanya apa ya? Pokoknya ususnya itu kayak ada lengket? Nggak lengket sih, sariawan usus kata dokter. Sariawan, jadi ususnya tuh luka lah semua. Nah, ketika aku berobat, aku sakit, aku minta izin dong. Bukalapak saya sakit. Tapi seperti biasa, dan ini lillah sih, aku tidak menjelekkan Kalapasnya. Enggak. Ini kita ambil yang positif. Kita ambil yang positifnya aja. Ya, mungkin kan beliau juga terpengaruh dengan kata-kata orang atau yang lain-lainnya. Jadi ketika aku bilang sakit, aku dibilangnya nggak sakit. Pura-pura aja.
Pura-pura aja gitu kan, udah sih berobat aja di klinik kan. Oke, aku terima lah itu. Kadang-kadang ada kepikiran apa karena aku nggak ada duit ya, gitu kan. Terus berobat ke rumah sakit tuh susah banget ya, ada. Cuman lagi-lagi itu kan jangan gitu ya. Berkecamuk aja. Berkecamuk lah, pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul. Karena akhirnya aku tuh harus tidak boleh ke rumah sakit. Akhirnya berobat di dalam. Berobat di dalam lah 3 hari dan semakin parah. Karena selain nggak boleh masuk ke makanan kan, aku itu tuh kayak korengan seluruh badan. Aduh, astagfirullahaladzim, aku suka kalau dan makanya ini mudah-mudahan buat tempatnya Mama Ira ya, aku lillah gitu loh, aku udah nggak punya lagi rasa marah, nggak, insya Allah gitu loh. Aku terus minta sama Allah jangan sampai. Tapi kalau mengingat saat itu Mama Ira itu tuh nafas tuh kayaknya udah di ujung, makanya aku sangat menghargai hidup, artinya menghargai kesehatan, menghargai hidup tuh. Ini kan luka semua. Jadi dari sini itu ke sini tuh luka semua sampai ke dada gitu kan. Lukanya kan luka bakar. Bukan karena obat yang salah atau apa, Steven Johnson atau apa gitu, bukan. Kalau dibilang herpes kata dokter kulit, itu biasanya hanya satu sisi. I see. Ini full. Ini kan wah. Dan ternyata ya Mama Ira, aku nggak pernah ngerasain sakit luka bakar kalau di leher. Ternyata di leher kita ini kalau ada luka, itu nelennya aja kita udah ngerasa tersiksa banget karena sakitnya, naudzubillah. Jadi gini dikit sakit, tidur aja udah nggak bisa ada. Karena kan di sini ternyata banyak sekali apa tuh namanya scratch apa ya? Luka. Di sini kan garis-garis elastis. Jadi kan kita ini gini ketarik. Jadi kan kalau dia luka itu sangat sakit. Terbuka terus kan jadi dia akan. Aduh itu tuh kalau luka bakar di leher ternyata astagfirullahaladzim paling sakit. Mau luka bakar di mana aja tapi jangan di leher. Makanya kita udah bersyukur kita sehat hari ini, alhamdulillah gitu ya. Nah dan setelah itu aku kan nggak dipercaya sakitnya gitu, dibilangnya ya ngarang-ngarang lah inilah, sampai akhirnya itu luka semua. Barulah aku sih hanya mengatakan, aku bikin surat kalau ada apa-apa dengan saya, yang pertama saya sudah meminta izin ke Kalapas untuk berobat luar. Dimana tidak diizinkan. Memang banyak ceritanya udah di aku juga. Udahlah nanti ya di episode selanjutnya. Ini baru satu episode kulit nih. Aku bilang begitu. Jadi nanti tolong lapas itu harus mempertanggungjawabkan ketika ada apa-apa. With you, right? Yang penting aku membuat surat ini untuk bukti bahwa aku udah pernah minta izin loh. Aku sakit dan aku benar-benar sakit gitu. Ya kan? Nah akhirnya aku berobat. Ya kan diizinin berobat luar. Penyakit tidak ditemukan. Penyakit emang tidak ditemukan sih ya kan. Yang mau dibilang ya akhirnya penyakitnya depresi akut, karena kalau mau dibilang luka bakar, kalau Mama lihat fotonya, Mama pasti juga akan, aku sih masih punya fotonya ya. Itu bukan untuk aku pernah sakit, enggak. Aku cuma pengen memberitahukan kepada diriku sendiri bahwa kamu udah pernah sakit tuh, luka bakar di leher, dan itu tersiksa banget. Makanya hargailah lehermu gitu kan. Nah, akhirnya aku berobat, aku sebulan nggak di rumah sakit itu kan karena aku ini udah makin membesar ya kan, udah kan, katanya kan gara-gara aku stres. Jadi bahasanya tuh, dan Mama bayangkan ya, aku harus membuat hatiku tidak marah ketika orang mengatakan kayak gini, cuma bikin pura-pura sakit aja, itu mah. Sabar Bu, sabar. Positif energi lewat dengan tapi masuk ya. Padahal udah sakit begitu masih dibilang juga ya. Itu memang udah parah. Tapi kan kalau jadi gini makanya aku sudah tidak lagi mau meyakinkan orang lain untuk percaya padaku. Karena percuma kita meyakinkan orang yang emang udah nggak suka sama kita mau bikin orang suka sama kita juga susah. Buat dan kamu hidup bukan untuk buat orang lain suka sama kamu. Betul ya kan? Betul. Karena kita mau coba untuk mengentertain mereka gitu loh. Gue takut dia tersinggung gitu kan. So people pleaser? Yes, gitu kan. Tapi kan kita bukan people pleaser ya. Nah, akhirnya tuh udah terbiasalah dengan kata-kata itu. Dan sampai akhirnya aku bertekad pada diriku sendiri, Angie, kalau engkau ingin baik, karena engkau betul-betul baik, bukan pura-pura baik. Kalau engkau mau yakin kepada Allah, itu kamu harus yakin sepenuh-penuhnya
bukan hanya pura-pura supaya terlihat yakin sama Allah, bukan hanya pura-pura terlihat istiqomah, bukan hanya pura-pura terlihat hijrah, bukan hanya pura-pura. Jadi aku udah males sama yang kepura-puraan. Jadi kalau orang mau menerima aku ya alhamdulillah. Kalau misalkan mereka mengkritisi aku terima selalu, karena aku yakin di setiap omongan orang itu pasti akan ada suaranya Allah gitu loh. Oh ya mungkin aku juga kan hilaf itu pasti. Aku juga nggak ngeklaim diri aku tuh suci, barangkali lebih daripada yang lain, enggak gitu. Aku tahu justru aku sedang mencari ampunannya Allah. Termasuk ada di Mama Ira ini aku juga mohon doa gitu kan. Semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa saya terdahulu, ya kan? Iya kan? Nggak apa-apa, itu biar aja menjadi cerita hidup kita. Kalau ngomongin Keanu pasti nangis soalnya mah. Belum matang secopot. Jangan dong, ya udah pokoknya gini. Tapi Keanu sama anak-anak sambung semua baik ya? Alhamdulillah sih, cuman kan ketika Alia menikah, Sahwa keluar negeri. Oh iya, Sahwa. Iya. Jadi kan semuanya pasti kan kalau udah ternyata semakin besar, kenapa semakin ini ya? Mama juga anaknya 4 tapi ada anak sambung juga kan? Dari Mas Adi sama Lala, 2 anak laki 10 tahun lah, 7 tahun lucu-lucu. Ya. Juga makanya kenapa kayaknya ya kalau udah gitu pasti merindukan cucu ya. Karena kalau anak udah makin gede kan udah sama orang keluarga sendiri ya, Pak ya. Tapi Mama setiap Sabtu Minggu main sama cucu. Karena Mama masih udah punya. Masih ngajar main mana. Oh iya loh ya. Jadi tetap aja merasakan kerumunan anak-anak. Oke. Intinya satu pertanyaan sebelum habis, kasih sedikit gambaran buat kita semua. Kalau Angie sudah melewati atau Mama melewati proses semua pembelajaran hidup, tentunya kita semakin yakin bahwa hidup ini punya arti yang sebenarnya. Makna hidup buat seorang Angelina Sondah. Kalau ditanya makna hidup dalam satu kata aja, udah bersyukur. Itu aja. Kadang-kadang kita mencari kebahagiaan itu di luar diri kita, padahal Allah itu udah ngasih di dalam diri kita. Kita nggak bahagia karena kita cari kebahagiaannya di luar diri kita. Kita tidak merawat apa yang Allah kasih yang udah ada dalam kita. Dan terlalu sibuk mencari apa yang ada di luar akan membuat kita lupa mensyukuri apa yang kita punya. Udah sah, nggak usah neko-neko deh Mama ya. Setuju. Hidup kita bersyukur aja. Justru itu, makanya kalau nonton nanti subscribe ya Angie ya. Harus ya. Iramaya Sofaril semua yang nonton sudah tahu bahwa ini memang apa adanya, channel apa adanya, dan betul-betul apa yang disampaikan sama Angie tadi, Mama yakin, seyakin-yakinnya kita bisa menyerap hal-hal yang positif. Dalam hal ini. Izinkan kami semua menyampaikan rasa sangat salut dan senang. Bahagia bisa bertemu, bisa tatap muka, bercerita sama Angie, terutama Mama Ira pribadi. Saya masih harus banyak belajar dari seorang Angelina Sondah. Saya juga belajar dari Mama Ira dan dari sama-sama. Angie sehat ya. Amin. Titip cium salam sayang Mama buat Keno, buat Alia, buat Safa yang di Safa ada di mana? Safa di ada New York. Di New York, luar biasa. Tuntut ilmu setinggi mungkin, kembalilah pulang membawa bekal yang luar biasa, tetap menjadi anak yang soleha ya. Amin. Luar biasa. Aduh, hidupin cakep banget sih hidupin. Oh ya, aduh ya gemesin dia. Udah gak kelar. Bapak Ibu dan semuanya anak-anak Mama, terima kasih udah menemani Mama dengan Angelina Sondah hari ini. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Iramaya Sofaril because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taya. Sama-sama.